Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Oke, malam ini Selamat malam, Bang Sodi. kita edukasi lagi pemantapan bagi yang ikut pelatihan tatap muka atau kemarin saat pelatihan tatap muka juga belum bisa ikut ya, bisa datang langsung. Jadi bisa diulang. Ya, jadi nanti kalau ada yang Bapak dan Ibu belum pahami, silakan nanti ditanyakan. Oke, jadi ada fasilitas yang baru di WX Master Aisyah Hamini, yaitu ada MLI, ada IMEC, ada juga yang terbaru kemarin itu ada RSI Prime. Itu akan sangat membantu kita di saat kita trading. Pertama, di sini ada yang namanya M-Box. Nah ini. Jadi ini adalah screening M-Box. M-Box ini fungsinya untuk swing. Jadi saham-saham yang cocok untuk swing. Ada juga di sini IMEC. Ini juga untuk swing. IMEC mana? M-Box, IMEC. Nah ini. Nah, ini juga untuk swing. Saham-sahamnya dari hasil screening ini tinggal kita lihat di grafiknya nanti. Oke. Pertama, yang dari M-Box. Jadi saham-saham yang muncul di M-Box ini adalah saham-saham yang sudah di screening ketat dan saham yang muncul di sini nih nggak banyak. Apakah bisa langsung dibeli saham-saham yang ada di M-Box ini? Tentu juga tidak. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika mau beli saham. Jika mau beli saham yang ada di M-Box ini. Yang pertama ada spike yang belum terpenuhi. Jadi saham-saham yang muncul di M-Box ini bisa Bapak dan Ibu beli untuk swing itu jika satu ada spike yang belum terpenuhi. Oke. Yang kedua, garis MLI-nya, dari pink berubah jadi Tosca. Nanti saya tunjukkan grafiknya. Oke. Yang ketiga, garis MLI-nya itu harus menghadap ke atas atau lurus. Ini ada dua, satu, dua. Jadi MLI-nya harus menghadap ke atas atau lurus. Yang keempat, ada di demand zone. Jadi saham-saham yang ada di M-Box ini bisa digunakan untuk swing asal memenuhi 4 kriteria ini. Harus keempat-empatnya. Oke, kita contoh ada POWR, ANTM, UNTR. Ini. Kita cek di grafiknya. Untuk ngecek grafiknya di background yang warna merah ini. Jadi caranya garis miring ML spasi ANTM UNTR apalagi tadi POWR POWR.
contoh Antam, ANTM. Kita cek di sini, jadi harus memenuhi 4 kriteria tadi kalau mau beli saham yang ada di Mbox. Pertama harus ada spike ini, spike yang belum tercapai. Ini 1 terpenuhi. Yang kedua, garis MLI-nya dari pink ini berubah jadi Tosca. Dan garisnya harus sejajar atau menghadap ke atas. Nah, ini. Oh, lalu ada boxnya. Ada boxnya. Jadi garisnya harus sejajar. Ya, dari pink berubah jadi Tosca ini harus sejajar. Dan ada boxnya. Jadi boxnya ini ada di bawah ini yang Tosca ini. Lalu ada di demand zone. Yang bagus adalah nyentuh di demand zone-nya. Itu yang bagus. Jadi harus memenuhi 4 kriteria. Spike, garis MLI-nya itu lurus atau menghadap ke atas, ada box-nya, dan ada di area demand zone. Itu. Jadi kalau terpenuhi keempat tadi, itu bisa kita gunakan untuk swing dari M-box. UNTR. Ada spek yang belum terpenuhi, ada spek yang belum yang tidak terpenuhi, yang belum tercapai. Ada boxnya, MLI-nya lurus, dari pink berubah jadi Tosca ini lurus, dan ada di demand zone. Itu yang bagus. Terus ada lagi apa tadi? POWR. POWR ini juga sama. Ada spek yang belum terpenuhi, ada boxnya, garis MLI-nya lurus, dan di demand zone. Jadi saham-saham yang memenuhi kriteria tersebut itu bisa kita gunakan di trading swing. Nah, itu ya. Nah, saham screeningnya ini akan muncul 3 kali. Mbox ini akan muncul sehari itu akan muncul 3 kali. Yang pertama jam 11.45, lalu jam 15.30, sama jam 16.30. Jadi sehari muncul 3 kali hasil screeningnya ini. Fungsinya untuk apa? Kenapa cuma muncul 3 kali? Ya, karena ini buat swing, jadi tidak perlu dimunculkan setiap menit, setiap jam kayak gitu. Fungsinya adalah kalau Bapak dan Ibu mau beli untuk besok jam 9, maka tinggal lihat yang di 16.30. Apa sahamnya? Lalu cek grafiknya. Kalau mau belinya sore, ya lihat yang 15.30. Itu. Kalau mau belinya siang, cek yang 11.45. Jadi ini bisa kita gunakan untuk swing. Gitu. Jadi kita lihatnya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau belinya jam berapa? Tuh. Lalu harus dicek lagi grafiknya. Kalau di Mbox ini. Oke. Nah, berikutnya untuk yang IMAC. IMAC ini juga bisa kita gunakan untuk swing. Cuman memperlakukannya berbeda dengan Mbox. Kalau Mbox ini akan lebih cocok, akan confirm itu ke saham-saham LQ45. Mbox ini.
Nah, ini akan confirm ke saham LQ45. IMAC ini bisa buat swing. Apa fungsinya dari IMAC ini? IMAC ini untuk mengetahui saham itu yang baru mau naik dan bergeraknya dari bawah. Kalau M-Box ini saham yang sudah confirm untuk naik. Saham yang sudah confirm untuk naik itu ada di M-Box. Kalau IMAC itu yang baru mau naik. Gitu. Jadi di sini di-screeningkan di sini. Nah, ini ada kriterianya di sini. MLI-nya ini baru hijau, lalu ada di area negatif, lalu Heikinasinya ini biru pertama yang ada di IMAC ini. Contohnya ada Tugu, Esa, Gula, Bes. Kita cek grafiknya sama kodenya ML. Tugu, Esa, Gula. Oke, ini contoh Tugu. Tugu, candlenya hijau pertama, IMAC-nya hijau ada di area negatif. Artinya apa? Bergeraknya dari bawah saham ini. ESA juga sama. IMAC-nya hijau. Candlenya biru pertama. Gula ini. Jadi kita saat swing mau menggunakan yang mana? Mau saham yang baru bergerak dari bawah, gunakan IMAC. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak beli saham yang harganya sudah di atas. Nggak buru-buru beli, nggak buru-buru jual, tapi beli saham yang permulaan baru mau naik. Itu menggunakan IMAC. Jadi saham apapun boleh dicek, bisa. Tapi di sini, di screening ini sudah kami screeningkan. Itu nanti kita tinggal cek lagi, mau beli saham yang mana. Mau beli saham yang bukan LQ45 juga boleh. Kalau yang di IMAC ini. Gitu. Jadi akan lebih memudahkan kita di saat kita mau trading dan memilih sahamnya. Itu ada IMAC, ada M-Box. Gitu. Lalu ada lagi di sini yang namanya undangan pesta. UNST ini adalah undangan pesta. Kalau mau beli saham yang mau bergerak cepat, itu saham-saham yang ada di undangan pesta ini. Belinya sesuai dengan angka undangan pestanya. Contoh, MLIA. Super trendnya berapa ini? 438. Jadi belinya sesuai dengan angka super trendnya. Kenapa? Karena di saat harga sahamnya menyentuh angka super trendnya, sahamnya akan bergerak cepat. Itu untuk undangan pesta. Jadi artinya kalau kita gambar dengan pola kenaikan itu seperti ini. Jadi saham itu kalau mau naik di sini. Pertama saham itu naik karena apa? Karena IMAC.
IMAC. Setelah itu makin naik, nah, maka nanti akan confirm di sini untuk MLI-nya. Baru setelah itu undangan pesta. Baru undangan pesta. Nah, jadi kita selama ini beli saham itu di mana? Di posisi bawah, tengah, atau atas. Gitu. Permulaan mau naik, ya berarti IMAC-nya itu akan hijau duluan. Confirm untuk naik makin tinggi. Ya nanti MLI-nya itu confirm. Akan naik kencang, itu di undangan pesta ini. Jadi inilah step-stepnya kalau kita mau trading. Mau swing, ya berarti beli yang dari IMAC atau MLI. Kalau undangan pesta, ini jangan dibuat swing, karena perganya akan cepat. Lebih baik pasti kalau undangan pestanya ini. Itu. Oke. Nah, untuk untuk IMAC di sini juga sudah, kalau yang tadi ya, kalau yang di screening tersebut, di screening ini adalah saham-saham yang sudah dikasih rumus. Jadi kriterianya IMAC ya, ada IMAC, IMAC-nya hijau tadi. Lalu candle-nya biru pertama, HA-nya biru pertama. Transaksinya lebih besar dari 300 juta rata-ratanya. Ini. Jadi maka muncul di screening ini. Sedangkan yang lalu IMAC-nya, ini IMAC-nya ada di area negatif. Tuh. Nah, kalau yang di imun, ini adalah screeningnya itu hanya saham yang IMAC-nya hijau dan ada di area negatif. Jadi ini IMAC-nya, IMAC hijau, lalu ada di area negatif. Ini daftar saham-sahamnya. Nah, saham-saham yang di sini, ini posisinya di bawah. Tinggal kita cek lagi. Tuh. Nah, kalau kita lihat di trading view, seperti ini. IMAC itu adalah impuls MACD. Ini garisnya. Kalau MLI itu sama dengan MATS kalau di trading view. Yang garis warna kuning ini. Bisa kuning, bisa biru. Kalau di trading view ini saya pakai warna biru sama kuning. Kalau di WX itu warnanya pink sama Tosca. Ini. Jadi ini IMAC, yang kuning ini MLI atau MATS. Sedangkan yang merah ini adalah super trade. Gitu. Oke, jadi inilah cara supaya beli saham itu tidak kejar-kejaran. Ada lagi selain IMAC, MLI, super trade, ada lagi. Pak, saya pengen beli saham yang di bawah, tapi confirm mau naik. Bisa pakai yang namanya RSI Prime. Ini. RSI Prime. Ini, RSI Prime ini mengkombinasikan antara Heikin Ashi dengan RSI. Dengan indikator RSI. Di sini juga akan lebih mudah karena garis RSI-nya ditandain atau dijadikan Heikinasi, candle Heikinasi. Belinya cukup mudah. Kapan beli? Beli jika candlenya hijau dan ada di area oversold.
jual, ada di overbought atau turun dari overbought, merah kayak gini. Ini prinsipnya sama dengan Heikinase. Ada di area oversold, warnanya hijau ya beli. Jualnya kapan? Ada di area overbought, merah. Tuh, jadi kalau RSI ini akan lebih powerful jika kita gabungkan dengan IMAX. Ini akan lebih powerful. Jadi cari, ya. Jadi saya mau beli, misal nih, saya mau beli saham yang baru mau naik. Dicari saham yang RSI prime-nya hijau, ada di area oversold plus IMAX-nya hijau. Maka itu akan mantap kenaikannya. Dari posisi bawah dan dua indikator menginformasikan akan naik. Itu. Jadi ini untuk RSI-nya yang di bawah, IMAX, MLI, lalu Supertrend. Ada juga di sini parabolik chart. Itu bisa digunakan, bisa enggak. Nah, bisa digunakan untuk swing, bisa digunakan untuk fast trade. Kalau untuk swing, Bapak Ibu tinggal gunakan time frame daily. Kalau mau fast trade, tinggal gunakan time frame menit. Penggunanya sama. Jadi penggunanya, kalau RSI ini prinsipnya adalah jika ada candle-nya ada di area oversold dan warna hijau, itu waktunya beli. Ada di overbought, warnanya merah, waktunya jual. Kalau IMAX, garisnya baru hijau, itu beli. Nanti garisnya berubah jadi kuning, itu jual. Artinya, setiap indikator ini akan memiliki waktu masing-masing untuk beli dan jual. Ya. Untuk beli dan jual, setiap indikator akan memiliki waktu masing-masing. Dan kita harus mengikuti waktu tersebut. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Malam Pak Holi. Ya, Bos. Biasanya suka nggak sejalan Pak Holi antara RSI Prime dengan IMAX itu. Yang prioritas yang di mana yang kita ambil Pak Holi? Oke. Ya memang pasti nggak sejalan, Pak. Ya, Kalaupun sejalan itu kadang-kadang. ya betul. IMAX-nya misalkan nih, RSI-nya hijau, IMAX-nya masih kuning kan gini. Ya betul. Yang seperti ini kan yang dimaksud nggak sejalan kan? Ya betul. Ya. Pasti semua indikator pasti beda. Beda-beda ya. Iya, kalau sama Iya. satu aja indikatornya. Nah, Iya. maka kita harus tahu dari berbagai indikator ini mana indikator yang menginformasikan terlebih dahulu. RSI. RSI Pak Holi. pasti. Karena Ya. RSI ini adalah lagging indikator. Jadi saham mau naik, saham mau turun, RSI Ya. akan menginformasikan terlebih dahulu. Baru Ya. setelah itu indikator lagging. Indikator lagging apa? IMAX ini lagging. Parabolik chart ini lagging. Itu. Artinya apa? Ya kalau RSI-nya sudah di oversold dan dia hijau, ya kita udah waktunya beli. All in, misalnya ya, kita ekstrim. All in apa enggak? Relatif. Gitu. Oke, misalkan enggak all in, ya udah beli dulu. 30% misal. Oke. Kenapa? Karena sudah permulaan naik. Nanti sahamnya naik, IMAX-nya akan hijau. Nambah lagi. Beli lagi.
Oke. Ya. Gitu kan? Nanti misalkan ada lagi, parabolik share-nya pindah ke bawah, nambah lagi, boleh. Lalu nanti misal Makin super kuat. trend juga pindah ke bawah, boleh. Ya. Gitu. Lalu setelah itu, kan ini sudah beli. Ya. Lalu kapan jualnya? Itu juga jangan lupa. Untuk saham akan turun, ya pasti RSI dulu yang akan menginformasikan. Gitu. RSI ini akan memberikan informasi terlebih dahulu. Terlebih Di dahulu. sini contoh nih, ya. Ini turun dulu. Tapi kita jual apa enggak? Nah, kalau hanya menggunakan satu indikator, pasti kita akan jual, Ya. ya kan? Karena RSI-nya sudah Merah. merah, ada di overbought lagi. Overbought. Oke. Tapi kalau kita mengkombinasikan, Dok, IMAX-nya ini confirm masih naik. Ya. IMAX-nya confirm masih naik. Baru nanti di sini nih, maka kita akan confirm untuk menjual nih. IMAX-nya kuning, RSI-nya merah. Jadi jualnya di sini. Ya. Ya. Tuh. Belinya di mana? Belinya dari sini nih. Pertama kali RSI Iya. hijau Pak Holi. Kalau overbought dijual nggak? Ya, lihat dulu. Kita hanya pakai satu indikator atau ada bantuan indikator yang lain. Tapi kalau sudah sama-sama merah, RSI-nya merah, lalu IMAX-nya juga kuning, itu harus jual. Ya. Nah, contoh di sini nih. Ini harus jual nih. Setelah jual naik, Pak. Itu hal lain, nggak bisa kita baca. Ya. Nggak ada informasi yang lain yang setelah kuning ini akan jadi hijau lagi. Ini harus kita jual. Setelah jual, ternyata break dari overbought dari 80 ini RSI-nya hijau lagi. IMAX-nya hijau lagi. Nah, boleh beli nggak? Ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kita sudah tahu harganya sudah di atas. Kalau mau masuk silakan, enggak ya nggak apa-apa. Tapi intinya kita sudah dapat duluan di bawah di sini. Karena ini time frame menit, ini berarti untuk fast trade. Gitu, Bos. Oke, Pak Holi, satu pertanyaan lagi Pak Holi. Ya, Kalau misalnya saya mau fast trade Pak Holi, bisa nggak saya buka ini TradingView, saya lihat dengan time frame daily yang ada di area bawah itu apa? Overbought ya, overbought ya. oke. Ya, Overbought. Nanti setelah jalan baru saya pindah ke time frame menit gitu ya, Pak Holi ya. Itu untuk ya. fast trade begitu kan? Oh, gini. Nyarinya dulu di daily dulu gitu gimana? Nyari sahamnya. Ya, Ya, oke. betul. Sebenarnya nggak gini caranya. Jadi kalau Pak yang pakai TradingView ya, Iya, Pak. bentar. Jadi Bapak gunakan 4 layout. Bentar, apa ya tadi ya? Bentar. Di mana layout saya? Oh, ya. Gas. Bapak gunakan 4 layout gini. Pertama, ada time frame 30 second, 1 menit, 1 jam, dan daily. Oh, oke. Ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah. Contoh, apa tadi? SR aja ya. Ya. Sekali ganti saham, Bapak sudah bisa mengamati 4 time frame. Misal, oh saya mau fast trade, oke. Prinsipnya fast trade, yang pertama harus cari aman. Kan gitu. Ya. Aman bagaimana? Aman itu cari candle daily-nya yang biru pertama. Ya. Oke, ini kan kita sudah lihat nih, daily-nya biru pertama. Kita mau fast trade, ya tinggal amatin di sini. 30 second,
1 menit, ya tinggal lihat ini. Oh iya. Kita fast rate itu akan powerful jika, dan kita akan tenang fast rate itu jika ini hijau di semua time frame itu hijau semua, Pak. RSI-nya di semua time frame 30 detik lah, 1 menit, terutama 2 itu 30 detik sama 1 menit karena fast rate. Nah itu kalau hijau semua itu fast rate-nya tenang. Mau dia digoyang-goyang naik turun ya, selama di 2 time frame ini atau kalau bisa 4 time frame ini hijau semua. Itu tanda-tanda naiknya kencang. Jadi pakai 4 time frame nggak perlu diubah-ubah. Tinggal lihat, nah maka kita akan akan menganalisa sendiri. Oh, daily-nya sudah aman. Tinggal lihat nih menitnya, masuknya udah benar nggak? 30 second-nya bagaimana? Nah, besok Bapak coba, nanti akan akan melihat dengan sendirinya. Oh, ternyata kalau menitnya merah, 30 second-nya belum merah, dia masih kuat naik kayak gitu. Nah, nanti lama-lama kan akan terbiasa nih membaca kondisi ini. Iya. Oke. Gitu. Jadi itu cara supaya mempermudah kita tidak bolak-balik layar, Pak. Oh iya. Siap. Siap Pak Oli. Besok saya coba Pak Oli. Makasih banyak Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Oli tadi ngerubah apa kode saham 1 biar 4 ini berubah semua, gimana caranya, Oli? Oke. Jadi settingnya ada di sini, Pak ya, di layout ini. Nah, simbolnya ini dicentang. Jadi kalau simbolnya dicentang, Bapak merubah kode sahamnya, simbol ini berarti kode sahamnya ya. Maka semuanya akan berubah. Terima kasih, Oli. Ada lagi? Oli 1 hari Ya. 1 jam ya? 1 hari 1 jam, ya. Setengah menit 1 menit. Pak. Yes. Pak, yang mengenai UNSTM kayak belum kurang jelas ya Pak. Boleh diulang lagi Pak? Oke. UNSTM. Oke, nah. Jadi kalau, oh ya ini tadi belum ya. Kalau UNST, ya, jadi kalau UNST ini adalah super trend itu dari candle chart biasa, dari candle chart. Jadi super trendnya UNST ini dari candle chart biasa, candle biasa ya. Gitu. Nah kalau NSTM, oh tadi ini. Jadi super trend itu ada 2. Dari pertama super trend candle biasa. Yang kedua super trend candle Heikin Ashi. Jadi grafiknya kan ada 2 nih. Jadi kalau kita lihat di ML ini grafiknya kan ada 2. Yang atas ini adalah candle Heikin Ashi yang ada warna biru ini. Kalau yang warna hijau ini di bawah, yang bagian bawah ini candlenya adalah candle chart biasa. Super trendnya, ya, ngitung super trendnya ini juga akan berbeda. Yang di candle biasa ya super trendnya candle biasa, yang di Heikin Ashi ini super trendnya Heikin Ashi.
Maka kalau kita lihat di sini, super trend candle Heikinasi dari saham gula ini 355. Di atas kan kebuka gitu. Sedangkan di candle biasa, ini super trendnya 349. Bareng jorok rasanya ke rumah kita dulu. Tuh. Oke, ini tahu perbedaannya ya. Nah, maka di screening di sini dibedakan. Kalau kemarin ada super trend candle biasa, ada super trend candle Heikinasi. Tapi sekarang super trend candle Heikinasinya kami hapus karena jaraknya terlalu jauh. Yang ada ini UNST, ini super trend candle biasa. Nah, dan UNSTM ini super trend yang di candle biasa dan candle Heikinasi yang mendekati, yang hampir sama. Karena super trend yang bagus itu, angka super trend yang di candle biasa dengan super trend yang candle Heikinasi itu sama atau mendekati perbedaannya. Itu Bos. Jadi UNSTM ini penggabungan dari candle biasa dengan candle Heikinasi. Dicari selisihnya di sini. Artinya super trend di candle biasa dengan super trend di candle Heikinasi yang sama atau hampir sama. Nah, selisihnya berapa tick? Nah, ini ada selisihnya. Yang 0 ini berarti sama. Yang 1 ini berarti selisihnya 1 tick. Yang 2 ya 2, 3, 3, 4, 4. Gitu, Bos. Jadi UNSTM inilah penggabungan dari super trend candle biasa dan super trend candle Heikinasi. Gitu. Oke. Pak, berarti nggak perlu lihat candle Heikinasi lagi dong Pak ya? Yang di MOS. Untuk yang USTM ini Pak. UNSTM ini. Iya, di MOS memang super trend kan nggak ada. Ya, Jadi tinggal lihat angkanya ini, Bos. Angka super, nah ini. Super trend HA berarti super trend Heikinasi. Super trend ya ini ya super trendnya. Super trend candle biasa. Nah, contoh ini. Contoh BNBR ya. BNBR. Ini super trend HA-nya 51. Super trend candle biasa juga 51. Artinya kan sama. Angka harga sahamnya sekarang 50. Jadi kalau nanti naik ke 51, ya naiknya kan akan cepat nih BNBR. Nah, contoh lead. Super trend di candle Heikinasi, lead ini 65. Sedangkan di super trend candle biasa ini 64. Ini kan selisih berarti. Jadi nanti yang bagus itu yang ini. Ya, selisih 1 atau 0. Gitu, Bos. berarti patokannya selisih 0 sama 1 aja Pak ya, diambil ya. Ya, itu kan yang terdekat. Ya kan? Iya. Nah, tapi nanti saat jam berjalan, kan ini juga bisa nih. Ini kan juga bergerak nanti, Pak. Betul Pak. Itu. Nah, jadi kalau kita mengingat, ini sebenarnya agak susah ya. Karena banyak. Jadi kalau kita mau melihat super trend itu ada banyak. Di sini ini juga udah di-screeningkan. Pesta, ini adalah saham-saham yang super trendnya itu belum pindah ke bawah. Kalau kita lihat, nah di sini ada berapa nih? Banyak ya. Ada 300-an, 394. Kalau kita ngingat satu-satu, itu sebenarnya juga bagus. Kalau mau ngingat satu-satu, bagus. Saya
ini saya tulis semuanya. Jadi saya masukkan di trading view. Ini saya masukkan di sini. Jadi kalau ada saham yang super trendnya tercapai, maka akan memberikan kita alarm. Di sini. Jadi memang awalnya harus input satu-satu. Oke, ada lagi bos untuk super trend? Pauli, jadi pesta CSV ini nggak perlu lihat ya Pauli ya, lihatnya UNSTM aja ya. Loh, bukan. Bisa, ini semuanya sama Pak. Oh Jadi gitu. UNST ini kan Banyak tuh. UNST ini kan di screening yang selisihnya ke angka super trendnya itu Luar maksimal biasa. 6 tick, Ya. ya kan? Nah, kalau yang CSV ini semua saham super trend yang belum pindah ke bawah, ini ada di pesta CSV ini. Banyak banget ya. Banyak, ada 300-an. 390 tadi. Iya. Berarti kalau lihat situ pusing juga Pak. Enggak, maksudnya gini, ini jangan dilihat. Kalau dilihat Oh, ya iya. terlalu banyak. Betul. Saran saya jadikan alarm, Pak. Oh, Nah, kalau di alarm, nanti harganya nyentuh angka super trendnya kan muncul alarm. Gitu. Ya memang awalnya ngetik 390 itu. Ini saya belum update lagi. Di sekalian tahun baru saya update lagi. Ini kemarin saya ngetik 400-an, 300 ya, 400. Tinggal 91 nih yang belum tercapai undangan pestanya. oke bos. Pak Oli, kalau sudah dimasukin ke situ, artinya kalau sudah tercapai dia akan ke skip sendiri ya, hilang sendiri. Iya, akan hilang. Artinya yang belum tercapai dia masih akan ada terus, tapi yang sudah tercapai dia akan hilang. Lama-lama berkurang ya. Betul. Terus satu lagi Pak, kalau si UNSTM itu keluarnya berkala atau sehari sekali Pak? Keluarnya berkala. Berkala, sehari artinya sehari bisa beberapa kali gitu ya Pak ya? Ya tiga kali ya. 2 kali apa 3 kali? 3 kali Pak. 3 kali ya. Iya. Oke. Kasih, Kalau Pak. kalau sudah nginput ini pesta ini nggak perlu dilihat. UNSTM ini nggak perlu dilihat. UNST nggak perlu dilihat. Kalau sudah diinput di alarm. Gitu. Oke Pak. Ada lagi yang lain? Pak Oli, Yes. tanya Pak. Pak, tadi Bapak masukkan di TradingView ada sekitar 400 saham, ya, di undangan pesta. Ya. Belum tercapai 91. Ya. Jadi dari 300 yang sudah memenuhi undangan pesta, keberhasilan bagus tidak Pak? Umumnya profit Pak. Umumnya profit, karena ini fast trade Pak ya. Jadi Ya, bukan fast untuk trade. swing ya. Ya. Jadi di saat muncul apa itu namanya? Alarm. Alarm, ya. Nah, saya kan langsung cek grafiknya. Jadi harus seketika Pak ya? Alarm Iya, langsung, harus seketika saat itu langsung. juga. Oh, Ada yang naik ya. ya. Alarm muncul, dia naik terus. Ada. Ada yang naik 1%, 2% turun. Ada. Nah, maka itu kan kita butuh melihat time frame pendeknya. Jadi jika kita tidak monitor undangan pesta ini, tidak bisa untuk fast trade Pak ya. Iya, Untuk nggak bisa. swing mungkin nggak? Swing nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke. Jadi intinya ini undangan pesta itu untuk fast trade dieksekusi pada saat alarm nongol Bunyi. gitu Pak ya. Ya. Ya, sip. Terima kasih Pak. Ada juga undangan pesta kalau lotnya kecil, ya saya nggak masuk.
Kan ini nggak memperhatikan transaksi ya, yang Ya. undangan pesta yang ini, yang semuanya tadi. Itu hanya mempertimbangkan saham yang super trendnya pindah ke bawah di time frame daily-nya. Harus cek Ya, volume juga ya. betul. Pak Holi kan sering pada saat live trading itu bunyi kan alarm gitu Pak ya. Ya, Nah, pada saat bunyi itu Pak Holi masukkan ke display yang itu Pak ya, yang banyak untuk iya fast masuk trade. di sini. Nggak langsung, biasanya kan kita lihat monitor Pak Holi ada beberapa saham Pak. Oke, Waktu fast trade. oke. Nah, pada saat alarm bunyi, ya, misalnya Adi gitu Pak ya, langsung Pak Holi masukkan ke situ. Adinya itu misalnya. Adi iya, nggak selalu ya. Nggak selalu. Jadi saya pun kan nggak selalu beli. Misal Ya. saya sudah beli, lalu muncul alarm. Nah, kalau dana saya nggak cukup untuk beli, ya saya nggak beli. Nah, tinggalkan. Tapi Ya. kalau ada dana, Pak Holi, Kalau pas nggak ada yang saya beli, lalu muncul alarm undangan pesta, ya saya cek, grafiknya saya cek, lotnya saya cek, oke, ya saya masuk. ditampilkan di fast trade itu kan Pak, yang pagi-pagi itu Pak, yang Iya. berapa saham. Jadi kalau kita tidak punya alarm, tungguin Pak Holi tampilkan di situ aja Pak ya. Oh iya, kalau alarm ini kan selalu kedengeran kan saat Ya. trading Ya. bareng gitu. Ya, Jadi, karena saya pakai trading view-nya yang ini, jadi pasti kedengeran semuanya saat muncul undangan pestanya. ya betul. Ada lagi? Pak, yang maksudnya undangan pesta misalkan ada angkanya itu sekian gitu, 47 gitu, artinya apa Pak ya? Udah angkanya belum mencapai angka 47 gitu Pak ya? Maksudnya gimana undangan pesta? Kayak Bapak bikin rekom yang undangan pesta Pak. Ya. Kan kadang-kadang ada nilai angkanya. Oke. Angkanya misalkan di 120 dengan pestanya. Artinya apa Pak ya? Artinya di saat harga sahamnya nyentuh 120 tadi, Ya, beli. itu beli. Oh, Karena di saat 120 itu super trendnya pindah ke bawah, Pak. berarti lihat lotnya juga Pak ya, berarti ya. Kenapa? Lihat kapasitas lotnya juga Pak, nggak boleh sembarangan Pak ya. Iya, nah kalau lot itu kenapa kita harus melihat lotnya supaya saat kita beli nggak kebanyakan gitu. Misal sahamnya volumenya kecil ya, lalu muncul undangan pesta, kita belinya dengan ribuan lot. Nah itu kan nanti susah untuk jualnya. Terus Pak mau tanya Pak, yang swing ini boleh tahu Pak, kira-kira berapa profitnya berapa persen ya Pak, M-Box yang swing ini? M-Box swing. Ya untuk profit Pak yang harus kita jaga gitu loh Pak. Oke. Nah kalau untuk profitnya, jadi mana tadi? Jadi kita ngitungnya bukan 10% baru jual, 5% harus jual, enggak. 2%. Kalau di sini kita nggak bisa memperhatikan M-Box ini harus berapa persen baru jual, gitu ya. Nah, tapi kapan jualnya? Nah, itu yang harus kita ketahui. Kapan jualnya? Jualnya itu jika sebenarnya kalau untuk jual itu tinggal kita ngikutin, ya, kita ngikutin indikator apa yang menginformasikan akan turun. Contoh, oke kita saham apa ini? ESA. Nah, setiap orang ini akan memiliki target profit kan beda-beda. 2%. Ada yang 5% cukup, ada yang 3% cukup, ada yang 10% cukup, 20% ada yang nggak cukup. Ini kan tiap orang pasti beda-beda. Maka untuk take profitnya
Pertama itu cukup nggak profitnya? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, juallah jika parabolik SAR-nya pindah ke atas candle. Jadi kalau kita sudah beli saham, lalu parabolik SAR-nya pindah ke atas candle, harus kita jual. Itu. Masih nggak mau jual misal, oh ini masih naik lagi kok. Kan kadang punya perasaan seperti itu. Maka nanti berikutnya, kalau super trendnya pindah ke atas, itu harus jual. Bentar, saya contohkan yang M-Box dulu. M-Box. Mana M-Box? Oke, contoh kayak gini. Ini Pak, UNDR. Super trendnya pindah ke bawah, itu jual. Masih nggak mau jual misal. Misal nih Mas, super trend sudah pindah ke atas, tapi kita masih nggak mau jual. Terakhir, karena kita tadi belinya berdasarkan box Tosca, terakhir kali adalah jika muncul box pink, itu harus kita jual. Contoh kayak gini. Muncul box pink, ya harus jual. Karena apa? Turunnya akan makin dalam. Muncul box pink, akan makin dalam turunnya. Jadi batasan terakhir jual adalah jika box pink-nya muncul. Karena apa? Karena saat belinya itu berdasarkan box Tosca ini. Itu untuk M-Box-nya. Itu Bos. Untuk IMAX juga sama. Untuk IMAX, karena belinya di saat IMAX-nya baru hijau, jualnya jika IMAX-nya kuning. Itu terakhir. Nah, maka saat kita mau beli saham, indikator utama apa yang kita gunakan, nanti jualnya terakhir. Ikuti indikator tersebut. Misal profitnya 10% belum cukup, 5% belum cukup, 20% belum cukup, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah indikatornya bilang mau turun, cukup nggak cukup, harus jual. Gitu. Ya, Pak. Pak, terus cara itu kita dapat cara untuk screen mengetikkan MRI gitu Pak ya? Ya. Maksudnya gimana, Pak? Cara ketik yang Bapak ini yang di screen MRI gitu yang ada gambar spek kayak gini Pak. Oke. Di yang warna merah ini, Pak. Ya. Bapak tinggal ketik garis miring ML lalu spasi kode saham. Oh, yang gambar merah itu Pak ya, bukan di screen yang biasa Pak ya? Bukan. Sudah dapat yang kemarin? Belum Pak. Oh, belum. Udah ada sih Pak, cuma saya ketiknya yang biasa nggak muncul Pak. Oh ya, harus yang di merah ini, Pak. Oh, oke, paham Pak. SRAJ 270 besok undangan pestanya. 270. Wah, bisa buat tahun baru nih, SRAJ. Iya, Pak. SRAJ tidak ada spike, Pak ya. Speknya sudah tercapai, Pak. Sudah tercapai. Ya. Jadi ini kita gunakan untuk fast trade besok ya. Fast trade ya. Karena keluar di Yahoo tadi ya. Yes. Ya. 10% lah. 10%. Setidaknya 10%. Saya belum punya posisi, Pak. Oke. Jadi besok selama di bawah 10% langsung HK, Pak ya. Jam Iya. 9. Begitu mencapai 10% langsung lepas. Kalau nggak ngelihat grafiknya, nggak ngelihat di time frame menit gitu ya, Ya. lepas. Kalau lihat tungguin. Kalau lihat Sudah, selama candlenya masih
hijau, Ya, biarkan aja. ikuti ya. Ya, atau selama apa tadi? Kalau pakai apa ini? Trading View, Ya, selama image-nya masih hijau, biarkan aja. atau RSI yang masih di atas. Ya, RSI-nya selama di overbought belum merah, hold Ya. aja nggak apa-apa. Tapi kalau RSI-nya sudah merah di time frame menit atau 30 second ya, ada di overbought lalu merah, jual dulu. Nah, seperti ini, Pak. Yang 30 second kan dia mendatar, Pak. Ya, ini. Ya, jadi patokannya ambil garis kuning ya, Kuning ya. MLI. Ya, Karena waktu mendatar kita susah untuk menjadi patokan, Pak. ya ini. Ya, Karena tadi kan arah ini. Jadi ya, RSI-nya pasti akan datar. ya. Ada lagi? Pak, kalau saya lihat dari Yahoo itu kebanyakan rekomend yang didapat itu saham-saham Arab ya, Rata-rata iya. rata-rata ya. Ya, bukan, itu bukan saham, bukan yang selalu arah ya. Jadi kriterianya itu yang di Yahoo itu ada 2 kriteria. Satu untuk saham yang kriteria selera pemberani dan kriteria scalping. Bukan. Ya. Kalau yang arah ya rata-rata masuk situ. Kalau scalping, kalau memang masuk kriteria scalping, juga akan muncul di Yahoo tersebut. Jadi scalping jika tampil di Yahoo besoknya langsung HK aja, Pak ya. Tanpa lihat Sore bisa. Kalau kalau masih misalnya nih candle bayangan muncul di Yahoo, Ya. candle bayangannya lebih besar 5% gitu. Ya. Itu sahamnya kan belum Arab. asal harga di over Agak ambil. ya, asal masih di offer itu kita beli masih dapat. Ya. Tapi kalau sudah ada di bid bisa dapat bisa enggak. Ya. Gitu. Jarang, Pak, ya scalping dari Yahoo. Baru sejak ada screener Yahoo baru sekali. Ya. Kebanyakan Arab, Pak. Ya. Kebanyakan selera pemberani. Dan kadang juga nggak ada. Ya. Itu tampilnya sekitar jam 4 lebih 3 lebih 5, Pak ya. Iya. Di jam tersebut. Rutin, Pak ya. Yes. Setiap hari trading ya. Sekitar jam itu, Pak. Ya, 16.03. 16.03. Ya. Ada lagi? Mas Oli, banyak Mas Oli. Ya, Bos. Untuk swing, tadi di time frame-nya daily ya Mas Oli. Ya. Itu teknis belinya itu di harga yang saat kita lihat di box di VX box, atau kita perlu masih menawar Mas Oli? Ini yang pakai mana, Pak? Berarti pakai yang swing itu tadi. Ini M-box ini maksudnya. M-box ya. Betul. Jadi mau swing berdasarkan ini kan, berdasarkan screening ini kan, Pak? Iya. Oke. Belinya ini kan munculnya 16, sorry. Ada yang jam 11.45, ada yang 16.30. Ini nggak enak ada karena kurang keren. Ya kan? Belinya kalau memang terpenuhin 4 kriteria tadi, speknya ada, terus ada boxnya, MLI-nya lurus, terus ada di demand zone. Kalau memang dari yang muncul di screen ini terpenuhi 4 kriteria tersebut, misal munculnya jam 11.45, jadi saat jam tersebut harganya berapa, dibeli di harga tersebut.
Oh, langsung di harga tersebut ya Mas Adi. Iya. Siap, siap. Makasih Mas Adi. Kalau Bapak dan Ibu punya sedikit waktu untuk screening ya, untuk screening dari imun ini, ya. Jadi cek yang di imun ini adalah saham-saham yang IMAX-nya itu kan baru hijau. Ada di posisi bawah dan baru hijau. Red only. Kebanyakan. Ntar saya hapus dulu. Campur dengan IMAX. Jadi yang ada di imun ini, nah ini tinggal Bapak dan Ibu cek. Ini kan IMAX-nya sudah hijau, ada di area negatif. Bapak dan Ibu tinggal cek apakah RSI-nya, RSI prime-nya ada di oversold dan hijau. Kalau ada, beli. Buat swing. Indikator yang lain, pertimbangkan nanti. Artinya apa? Berarti sahamnya itu ada di posisi bawah dan mau naik. Pak Oli, Ya, usul Pak, waktu screening imun di samping IMAX, apakah bisa ditampilkan RSI-nya Pak? gimana? Waktu screening, kan ini tampilnya hanya IMAX ya Pak ya. Oke. Apakah bisa ditambahkan sebelahnya RSI-nya Pak? Apakah RSI yang mana? untuk ini? RSI prime ini maksudnya? Ya, di scanner Pak. Tampilnya di 30% atau 20% Pak. Kalau tampil 30% kita tahu, oh dia di posisinya oversold gitu Pak. Oh, oke. Maksudnya di sini kan? Ya, nah di sini. Ya, Oke. tampilkan ini RSI Pak. Kalau 30, 20, 40 kita tahu, oh RSI-nya di tengah atau di bawah Pak. Oke. Jadi nggak usah ngecek lagi Pak. Usul. Iya. Itu ide yang sangat menarik ya. Itu ide yang sangat menarik, tapi masih belum ketemu caranya Pak. Ya. Karena gini, karena RSI prime ini bukan RSI yang pada umumnya. Gitu. Oh. Nah ini masih dicari caranya. Memang masih dicari ya, masih kami cari. Itu nanti pun saya juga pengennya screeningnya RSI aja. Tampil. Ya. Nanti kalau sudah ketemu, misalkan hanya screening RSI gitu kan, misalnya. Ya. Nanti digabung di sini juga bisa. Atau karena sifatnya berbeda Pak ya. RSI lagging, IMAX bukan. Sehingga sulit gitu. Bukan, rumusnya belum ketemu Pak di ya. di apa nih namanya? Screener. Ya, di screenernya. Grafiknya kan juga belum ada nih, di WX kan belum ada nih, RSI prime kan belum ada. Ya, harus lihat sendiri Pak ya. Ya, makanya butuh trading view kan. RSI ini berbeda dengan yang di Wake Master Pak ya. Berbeda. Yang dengan slash E itu beda Pak ya. Beda. Ya. Pak Wilson masih nyari ini supaya nanti ketemu yang seperti ini. Masih dicari. Semoga ketemu. Ya. Jadi kalau imun tampil berdua ini keren Pak. Iya betul. Jadi imunnya hijau, RSI-nya di oversold dan hijau. Wah. Nah itu yang menarik. Ya, sama seperti kemarin SRAJ. Ini kan boleh beli nggak? Maka saya bilang, saya cek boleh. Kenapa? RSI-nya ada di baru hijau dan ada di oversold. Permulaan mau naik, ternyata naik kencengnya hari ini. Pak, imun itu
Untuk swing bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa ya. Pak, setting RSI ini default Pak? Setting RSI-nya default. RSI prime ini ya. Ya, RSI Bank. Default yang enggak, bukan default. Ini diganti 14 berapa? 14. Defaultnya itu 9. 29 kan? 9 kalau. Oh, ini ganti Defaultnya 14. 24. Oh, 24. Oke. Ya, 14, Pak. Lengthnya 14. Yang lain sama Pak ya? Yang lain sama handle-nya yang pakai Hekinasi. Ya. Oke. Ada lagi? Pak, Yes. saya masih nggak bisa ketik screeningnya MLI Pak di WX Master Robot Pak. Belum di yang merah, background merah? Oh, di background merah Pak ya? Iya. Bentar. Oh. Oke. Nggak bisa kirim message dia bilang Pak. Background merahnya. Yang fast trap Pak ya bukan? Bukan. Yang fast itu orange. Oh, merah. WX Master AI MLI. Sama Pak Wilson belum masukin kali Pak. Nah, kalau belum kemarin, oke, kalau belum Bapak hubungi Pak Wilson, chat Pak Wilson ya. Bilang untuk screen pribadi gitu Pak ya? Iya. Oke Pak, makasih. Bilang ini, mungkin kemarin belum ini ya, belum masuk ya, saat pelatihan kemarin. Iya. Ya. Nggak Bilang ikut, aja Pak. nggak apa-apa. Oke Pak. Ada lagi? Pak Holi mau nanya saham Yahoo, Pak Holi. Itu bisa nggak kita sekitar jam 4 atau jam 4 kurang itu mendeteksi awal kira-kira yang akan Yahoo kita beli saat itu. Karena kalau jam 4 lewat itu kan biasanya nggak akan dapat Pak Holi. Oke. Untuk mendeteksi itu bisa. Kalau untuk mendeteksi ya. Jadi saham yang seperti apa sih yang akan masuk Yahoo? Kan gitu. Nah, kriteria itu kita harus tahu saham seperti apa yang akan masuk di Yahoo. Yang akan masuk di Yahoo itu saham yang candle Hekinasinya itu biru pertama. Daily Pak Holi. Daily, betul. Candle Hekinasinya biru pertama. Lalu candle bayangan lebih besar 5%. Candle bayangannya sejajar. Ini. Nah, jadi kita tinggal cari ini. Oke. Memang ada nanti overnya, kalau overnya habis, itu kan belum bisa. Karena masih berjalan kan. Yang penting tidak kosong-kosong. Jadi overnya habis. Dan ini overnya habis atau tidak kosong. Lalu bidnya tidak kosong. Oke. Jadi ada 5 kriteria ini, Pak. Oke. Untuk nomor 5, nomor 4, ini bisa kita lihat. Nomor 1, nah ini bisa kita lihat sebelum jam 4 bisa kita lihat. Ya. Jam 3 gitu bisa. Oke ya. Bisa melihat biru pertama, bisa semua kan? Bisa. Daily-nya oke. Ini mudah. Overnya habis atau nggak ada yang kosong ini bisa dilihat, semua bisa ngelihatin. Nomor 1, nomor 4, nomor 5, ini semuanya bisa dilihat sebelum jam 4 atau sebelum jam 15.50. Yang nggak bisa itu adalah candle bayangan yang di atas 5% dan sejajar. Tapi ciri-cirinya bisa kita ketahui. Cirinya bagaimana?
yang candle-nya akan sejajar, candle yang akan lebih 5% ini bagaimana? Rata-rata saham yang sudah naik di atas 15% daily-nya ya. Jadi candle-nya biru pertama, lalu kenaikannya 15% ke atas, rata-rata akan di atas 5% candle bayangannya. Oke ya. Lalu sejajar. Nah, untuk yang sejajar ini, pastikan harga tertingginya selalu dibentuk terus. Oke. Gitu. Naik Nah, terus berarti. ya jadi harga terakhirnya harga terakhirnya selalu membentuk harga lebih tinggi, Pak. Oke. Nah, itu tanda-tanda akan sejajar. Tapi kalau Kalau harga siang, terakhirnya itu ya. lebih rendah dari harga tertinggi di hari tersebut, nggak akan sejajar. Oke, bisa dipahami? Oke, Pak Holi. Kita nggak bisa nomor 2, nomor 3 nggak bisa pakai yang ini, Pak Holi. Kan jam 12 kalau nggak salah keluar tuh candle bayangan dan itu. Jam 12 bisa. Lunch. Lunch Nggak bisa bisa. pakai patokan itu. Nggak bisa pakai patokan itu ya. Loh. Terus jam 13.30 sampai jam 3 datanya kan berubah, Pak. Oh iya, oke, oke. Siap. Gitu. Baik, Pak Holi. Kalau mau misalkan nih, bisa nggak dilihat jam 15.40 gitu. Candle bayangan. Bisa. Cuman datanya kan harus kita stop. Misal kita stop 15.35. Data kita stop, baru lihat candle bayangan. Bisa. Tapi kan ada 5 menit nih yang nggak bisa kehitung. Ya, Pak Holi. Gitu. Jadi nomor 1, nomor 4, nomor 5 ini bisa kita lihat langsung ya. Lalu kalau ketemu saham yang biru pertama, kenaikannya di atas 15% dan selalu membentuk harga tertinggi terus, itu yang akan masuk di Yahoo. Ya. Oke, siap. Jadi Sebaiknya sebelum jam arah berapa, Pak ya Holi? beli dulu. Ya. Kenapa? Sebaiknya jam berapa, Pak Holi? Jam Melihat itu. berapapun. Oh, jam berapapun. Iya. Tapi Misal lebih mendekati akhir ya, lebih bagus ya. mendekati akhirnya bisa supaya nunggunya kan nggak terlalu lama. Ya. Hal seperti ini terjadi di saat jam 10, jam 11 bisa. Tapi nanti nunggunya kan harus jagain sampai jam 4. Iya. Kalau turun lagi, nah itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Oli. Kalau yang yang di atas 10% itu cirinya. Tapi kalau yang 5% ini agak susah ini. Lebih besar 5% misalnya. Yang 6% gitu. Itu susah nyarinya. Pak Oli, Kalau yang arah yang lebih mudah. Ya, Bos. Pak Oli, kalau kita cari di top gainer dekat-dekat jam penutupan, itu kan umumnya harganya naik terus, Pak. Dan kita cari yang di atas 15%. Ya. Mungkin bisa menemukan yang ini, Pak. Bisa, Ya. Pak. Dari sini bisa. Ya, dari sini, Pak. Dari top gainer. Bisa. Ya. Jadi pertama harus cari yang biru pertama dulu kan gitu. Iya, betul. Makanya Bisa. tadi sebenarnya saya juga feeling itu Avia sama Cleo. Ya. Cuman di akhir-akhir dia makin turun. Nggak bisa bertahan di harga tertingginya. Ya. Baru muncullah tadi ada SRAJ kan, sesi 2. Di situ. Jadi dari sini nyarinya bisa. Ya. Pastikan dulu candle daily-nya biru pertama. Kemudian di atas 15%. Di atas 15% dan harganya selalu membentuk harga tertinggi. Ya. Bisa lihat di samping, tapi jangan daily, Pak ya. Ambil yang menit. Di samping mana, Pak? Di samping kiri itu, Pak.
Nah, itu kan itu daily. Ya, Harga tertingginya kita lihat di menit atau tetap di daily, Pak? di daily. Tetap di daily ya. 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 Karena ada rambutnya ini kan, Pak. Ya. Kalau dia tertinggi terus, berarti tidak ada apa nih antenanya ini, Pak ya? Oh, ada. Kalau Hekinasi ada. Oh, selalu ada. Kalau candle biasa nggak ada. Kalau candle biasa nggak ada. Oh, ya. Oh ya. Nah, atau ya kalau mau screening, tapi masih kalau sudah 15, nah kalau jam 15.50 itu Sudah bisa. stop. Itu bisa di screening. Ya, Itu kan udah stop ya. Ya. Nah, kalau kita mau melihatnya jam 15.50, kita tinggal cari saham yang harga tertingginya sama dengan harga penutupan, harga lastnya. Nah, caranya di sini. Oke, Di stock filter. Nah, ini kita tinggal cari. Mau harga yang berapa? Misal di atas 53 gitu kan. Nilainya, nilai transaksinya misal di atas 500 juta. Nah, baru di bawah ini, di teknikal ini, sama dengan pilih harga tertinggi high sama dengan harga last. Jadi yang kita cari di sini, harga saham tertinggi sama dengan harga terakhir. Lalu tinggal di set. Ada 27 saham. Export ke Excel. Akan muncul saham-sahamnya ini. Tinggal kita urutkan. Ini lead ya. Lead bisa jadi ini sejajar nih. Coba kita lihat lead. Jadi sebelum jam 4 bisa beli dulu, Pak ya? Iya. Sejajar kan? Ya. Cuman bayangannya berapa itu yang nggak bisa kita lihat kalau jam. Tapi Ya. sudah memiliki kandidat ya Mas itu. Nah Pak, seperti lead ini Pak. Ya. Dia bayangannya 4%, tapi di atasnya ada supply zone tebal Pak. Supply zone, ini pertimbangan lain kan. Ini kan juga nggak masuk di Yahoo karena apa? Sudah biru kesekian kan. Ya. Nah artinya apa? Dari data ini, nah ini kan jam 15. 50. Ini kan 15.50. 15.51, kita kan sudah punya datanya ini. Ya. Data ini. Nah, setelah diurutkan seperti ini, kita cek satu-satu nih. Dari saham-saham yang di sini ini, mana yang biru pertama? Ya. Yang biru pertama, berarti itu kan akan sejajar. Karena di sini harga tertinggi sama dengan harga terakhir kan? Ya. Kalau sudah ketemu yang biru pertama, jam 16.02, kita cek candle bayangannya berapa persen. Kalau 5% ke atas, ya itu langsung beli. Bukannya lihat ini Pak, di change itu kan ada yang 0 sampai 24%. Sedangkan yang kita melihat bayangan itu yang di atas 5% lah. Jadi ngeceknya hanya 5 Pak. Mulai Cyber, Esta, MKRO, Lead. Nah, bukan. Ini kan yang tidak kita tahu itu adalah candle bayangan kan. Ya. Jadi bukan ini yang kita cek. Yang 1% bisa dicek nggak? Bisa. Candle bayangannya kan nggak bisa jadi 1%, bisa jadi 2% kan gitu. Bukannya tadi Pak Uli usulkan di atas 15%,
supaya kita dapat candle bayangan 5%, Pak. Jadi kalau Oh, change hari itu tinggal 2% kan, untuk bayangan mencapai 5% agak sulit, Pak. iya. Betul nggak? Nah, kalau yang 15, kalau yang cari yang kenaikannya 15% ke atas kan gitu. Iya, berarti Itu kemungkinan besar candle 5%. bayangannya akan lebih besar dari 5%. Nah, ini hanya ada dua nih, Pak. Nah, di sini ada dua, Ya, ada lead sama SRAJ. ya. Nah, kalau yang 15% ini kemungkinan itu 10%, Pak. Ya, Atau lebih 5% kan gitu. ya. Yang Jadi 6%, misalkan nih, 6% ya, bisa nggak candle bayang 5%? Bisa aja. bisa. Kalau kemungkinan terbesarnya yang 15% Ya. yang kenaikannya. Jadi kita coba Ya, yang dua aja, Pak. Ya. ya, Karena artinya dari saham yang muncul harga tertinggi sama dengan harga terakhir, itu kita cek dulu mana yang biru pertama. ya, Paling nanti ketemu 3. Nah, ya, jam 16.02 kita cek candle bayangannya kan cepat itu. ya. Baru kita, sebelum muncul Yahoo, kita sudah punya kandidat gitu. Ya. Itu maksudnya. Ini harus cepat nih, Pak ya. Ya, ini harus cepat. Yang candle bayangannya yang belum bisa sebelum jam 4. Ya. Tapi kalau ciri-cirinya ya bisa kita cari. Tapi setelah jam 4 kan kita hanya tinggal lihat beberapa saham nih, Pak. Betul. Karena kita sudah duluan. Sudah duluan punya datanya. Ya. Ada lagi? Pak Holi, Yes. Pak Holi, maaf Pak Holi tadi ekspor ke Excelnya gimana dari Mandiri tadi Pak Holi? Langsung di situ, Pak. Klik. Benar. Di sebelah, ini kan ada tanda Excel nih, logo Excel. Sampingnya edit. Diklik. Nah, ini kan tinggal ekspor Excel. Oke, oke. Baik, makasih Pak Holi. Ada lagi? Mas Dodi, maaf tadi saya ketinggalan. Untuk yang stock filter ini, yang di atas adalah 50 itu, terus value 500 itu penjelasannya gimana, Mas? Oh ya, sorry. Kelas ini harga, Pak. Jadi kita mau Oh, cari saham yang lebih besar dari berapa. Ini oh, 53 harusnya. Sorry. Jadi sebaiknya di atas 53 ya harganya. Terus value itu transaksinya. Yang mau berapa juta. Yang misalkan di atas 500 juta. Ketik di sini volume 500. transaksi ya? Ya, volume transaksi. Oke, ya, siap. Masih, Mas. Ada lagi? Silakan. Berapa? Bisa kali. Coba aja ke itu. Apa puskesmas. Lupa. Oh ya, ada yang sudah punya trading view tapi kesulitan setting? Belum. Ada yang kesulitan settingnya? Sudah kan? Sudah banyak yang japri. Yang mau sharing mungkin, maksudnya sharing trading view-nya, nah itu juga bisa lah ya. Jadi biar nggak mahal-mahal.
Silakan cari teman sendiri, Mas. Oh iya, cara yang berkelompok kemarin tuh seperti apa Mas Uli yang berlima itu? Oke. Jadi yang berlima kemarin, yang berlima itu beli akunnya, langganan akunnya itu kan satu akun, Pak. Ya. Lalu di-sharing untuk 5 orang. Jadi sharing untuk 5 orang. Jadi nanti setiap orang itu bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti tinggal melihat layout masing-masing kayak gini. Gitu. Layoutnya sendiri-sendiri. Misal ada kasih nama sendiri-sendiri, nanti ngelihatnya jadi sesuai dengan layoutnya masing-masing supaya yang lain nggak ketutup. Online-nya bisa bareng. Jadi lebih murah kan? Misal nggak harus tahunan, ya nggak harus tahunan, bulanan juga nggak apa-apa kan? Ini. Masih belum menangkap Mas Uli. Maaf. Kalau yang contohnya saya kan punya baru yang gratis ya Mas Uli. Itu Oke. artinya saya itu punya akun atau punya apa istilahnya itu Mas? Punya akun. Oh itu saya sudah punya akun tapi akun jenis gratis gitu ya Mas Uli ya. Betul. Kemudian jika kita upgrade dengan yang berbayar, Ya. semacam ini yang berkelompok berlima itu, nanti akun yang sudah saya buat itu nanti kita bikin akun baru, artinya akun yang lama hilang atau itu bisa digunakan gitu. Ya. Akun Pak Zen bisa digunakan, kan tinggal di-upgrade. Akunnya itu bisa digunakan, Pak. Tinggal di-upgrade. Harga. Jadi gini, kan punya pertama ini pilihan akunnya kan ini. Yang bisa di-sharing berlima itu yang premium. Oke ya, yang premium ini misal nih punya Pak Zen kan masih akun free ya. Kalau mau ditingkatkan ke premium itu biayanya 40, anggaplah $50 ini untuk akunnya, dan biaya real time-nya itu $12. Artinya sebulan itu $62. Oke. $62 ini kalau dikali misal 15.000, 930 ya. 930.000. Nih, per bulan. Nah, kalau mau dibagi 5, ini tinggal dibagi 5 orang. Jadi setiap orang nanti ya akunnya premium. Loginnya, misalkan emailnya a@gmail. Ya nanti loginnya pakai email satu ini. Email passwordnya sama. Cuman Kelima-limanya grafiknya sama itu bisa Mas. ngeliat sendiri-sendiri. Kelima-limanya nanti sama apa? Premium. Yang premium itu alamat emailnya sama berarti Mas? Iya, untuk loginnya sama Pak. Emailnya satu untuk loginnya. Oh, oke. Jadi emailnya yang punya akunnya yang mau bayarnya siapa dulu gitu Pak. Iya. Nanti kita misalkan akun Bapak dibagi sama 5 orang. Jadi yang 4 orang itu masuk akun Bapak gitu. Makanya disepakati mau pakai email yang sudah ada atau mau buat baru gitu. Itu bisa. Oh, berarti itu satu akun, satu email, namun digunakan untuk berlima gitu ya Mas Adi? Yes. Oh. Kan kalau anggaplah 1 juta dibagi 5 orang kan cuma 200 ribuan. Daripada langganan sendiri. Tapi kalau setahun juga ada diskonnya kalau nggak salah.
Ya, kesepakatan aja siapa yang mau sharing itu berlima. Pak, diskonnya kapan Pak ya? Kenapa? Kalau diskonnya kapan Pak? Premiumnya kira-kira kalau biasanya dapat. Diskonnya nggak tentu sih. Itu biasanya tiba-tiba muncul muncul sendiri. Muncul di aplikasinya Pak ya? Iya. Oh. Atau langganan sebulan nanti kan tiba-tiba dapat promo itu. Kalau ambil yang sebulan bisa dapat 4 cat kayak Bapak nggak ya? Oh, ya tergantung pilihan ini Pak. Bapak mau paket pilihannya yang mana? Kalau yang esensi ini kan, kalau yang esensial Ya. berarti cuma 2 cat, 2 layout. Oke. Oh, dua layout ya berarti yang tapi yang itunya prime-nya dapat Pak, prime-nya. Kenapa? Prime-nya dapat Pak ya? Indikatornya bisa ini. Indikator kan RSI 5 nih Prime. Pak. Oh, 5 ya. Kalau yang esensial, indikatornya dalam satu cat Ya. itu 5. Bisa misalkan RSI, RSI, IMAX, Supertrend, Parabolic SAR, itu 4. MATS pas 5. Ini bisa. Ya. Kalau yang plus itu 4 layoutnya. Indikatornya bisa 10. Kalau yang premium 8, indikator bisa 25. Sama ini lagi. Peringatan, oh ini. Sama notifikasinya. Kalau yang esensial tadi, misalkan ngasih notifikasi tadi ya, Supertrend tadi, undangan Ya. pesta, itu cuman 20 maksimal. Kalau yang plus ini 100, kalau yang premium bisa 400. Jadi ini fasilitasnya. Oh, sama ini, sama intervalnya. Kalau yang esensial sama plus itu 1 menit ya. Kalau yang premium itu bisa 30, bisa detik. Pak pernah coba yang standar dulu Pak? Pernah nggak Pak? Kenapa? Pak pernah coba yang standar dan esensial dulu nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa Pak, coba ini dulu nggak Pak? Jadi gini, gunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi, oh saya cuma butuhnya 2 cat nih, cukup ini. Esensial. Jadi, ini baru akunnya ya, untuk data real time-nya itu ada tambahan $12. Real time-nya. Berarti $14 lebih, berarti untung $15 Pak ya? Per Kenapa? bulan. Sekitar $15 lah per bulan Pak. $25 per bulan Pak. Oh, 25 ya? Ya, ini kan 12 plus 12 kan? Iya, iya 25. Benar. Ya, $25. Sama pajak Pak Holi mungkin Pak Holi. Iya, sama pajak. Oh ya, ada pajaknya. Lumayan juga itu. Lumayan ya. 11%. 11%. Iya. Bayar pakai 13, rupiah, pakai berapa dolar Pak? gitu. Kenapa? Bayarnya pakai rupiah, pakai dolar Pak? Ke pot dolar Pak. Dikruskan ya? Kemarin Iya. apa ya? Ya dikruskan. Langsung bayar di aplikasinya Pak ya? Betul. Oke Pak, saya izin dulu Pak. Ntar tinggal lanjutin minggu depan Pak ya. Oke bos. Makasih Pak. Selamat malam. Malam. Ada lagi yang lain?
Silakan, kalau ada lagi yang lain. Kalau ada yang mau sharing juga silakan. Atau sudah cukup? Wah, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho ini mau sharing apa nih hari ini, Bos? Enggak, Pak. Udah tadi dengan Pak Sen sama Pak Heri Ahmad. Oh, oke. Mantap loh. Yang Jogja tuh bisa merapat-merapat ke Pak Nugroho nih. Ya, teman-teman kalau ada pas di Jogja, kalau pas saya juga di Jogja juga, karena beberapa hari kemarin saya keliling-keliling juga. Mantap Pak Oli, makin komplit, makin lengkap, makin memudahkan kita. Makin bikin kita males juga ini Pak. Bikin males ya? Bikin kaum rebahan nih Pak. Iya, bikin ya karena kemarin Pak saya malas tapi pengen trading, nah maka saya fasilitasi ya. Iya. Tadi juga Pak Den sama Pak Yeri, oh gitu, iya. Saya belum tahu detailnya, tapi mungkin ikut yang jam 4 sore tadi. Ya, ikut. Ya, makin tahu lagi tuh, bener itu. Tinggal kapan hijau beli, kapan merah jual. Karena nggak semuanya rajin ya, jadi yang malas pun juga harus difasilitasi ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada. Oh, udah cukup ya? Udah bolak-balik. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Selamat Mantap, malam, Mas Pauli. Willy. Malam Mantap. semuanya. Terima kasih, Pauli. Terima kasih banyak, Pak Holi. Selamat malam. Wah.